Nama saya Umu Darda Azhara, NPM 2113053214 dari Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pramuka Siaga. Pengertian siaga, siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung atau kuarnas. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, dan paman serta bibi. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak berusia siaga masih menginduk pada ayah dan bunda atau keluarga. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Kehormatan dalam pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Adapun isinya adalah Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma. Pertama, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Dua, siaga berani dan tidak putus asa dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan terbesarnya disebut perindukan. Sebuah barung beranggotakan paling banyak 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang ketua barung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda, dan pembina siaga pramuka putri dipanggil Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil Pakcik, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Buci. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, tata. Tanda kecakapan umum. TKU untuk siaga terbentuk sebuah janur atau disebut mancungnya kening bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh
menjadi tunas calon bangsa. Tanda kecakapan khusus. Selain kecakapan umum, siaga dipersilahkan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus ada tingkatan, yakni tingkat purwa, madya, utama. Tanda kecakapan khusus atau TKK pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pesta seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir. Upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Memiliki barung terbaik untuk memimpin upacara. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. Pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Yang kedua, upacara penutupan latihan perindukan siaga. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih. Kemudian membawanya keluar tempat upacara atau tidak balik kanan. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan. Kemudian kembali ke barungnya. Pengumuman dan pesan pembina siaga. Pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.